mari pulang. Oh iya, hah? Lali udah tak kunci. Belum tak kunci. Mari pulang, marilah pulang. Yuk. Saatnya pulang ke rumah. Tapi nanti kayaknya mau ada sedikit mampir karena Mas Oki dan aku tadi ngobrol-ngobrol kok kayaknya pengen lihat bentukannya sirkuit Boyolali itu kayak apa mumpung lewat arah pulang ya. Jadi ya kenapa ndak gitu. Saat tenda ing Tirto Nadi. Terminal Tirto Nadi. Dan yang namanya tadi itu di masjid itu ya. Itu muatannya rame nih, biung. Sirkuit Boyolali kok sepi ya, nggak ada yang latihan. Kita nyendol dulu ya, oke. Sirkuit Boyolali, dawetnya juga enak. Habis ini cari bensin dulu karena Mas Oki mau bablas langsung ke Semarang karena dia ada acara, jadinya dia main banter kene tak alon-alon seperti biasa ngono nah. Pom bensin Pertam Pertalite aja deh. Pertalitenya sepi. Nah, bensin udah lumayan penuh gini itu hati tenang ya. Kayak yang sering tak bilang ya, bensin penuh ya toh, bar ngopi terus ada udut, ada waktu luang, awak sehat, itu rezeki yang luar biasa. Jadi kondisi perekonomian itu memang lagi gonjang-ganjing ya. Sebenarnya hal ini sudah ada dari sejak beberapa bulan yang lalu ya. Mungkin kalian juga tahu dari berita ya kan, ada berita mengenai yang penurunan daya beli, deflasi, segala macam lah. Dan bahkan sampai banyak hal yang dilakukan demi membuat perekonomian itu muter kembali ya. Salah satu caranya kan memang mulai kayak ada stimulus gitu. Banyak kalau misalnya kayak di Semarang gitu ya, itu udah kondisinya secara umum itu kayak gitu ya. Itu nggak cuma di Semarang tak, taruh inilah ya. Secara itu tuh hal mengenai perekonomian yang memang lagi gonjang-ganjing itu kan memang bisa dibilang dialami oleh semua orang se-Indonesia ya kan, bahkan satu dunia. Hal itu terus diperparah dengan kalau di Semarang itu kemarin itu sempat ramai yang urusan kerak itu ya. Buat yang belum tahu, kerak itu tuh jadi itu setahuku ada yang bilang itu reaktif gitu, atau kayak intinya bocah-bocah anak muda yang pada melakukan tindakan kriminal di jalan itu loh.
bisa begal, bisa banyak banget lah. Kalau misalnya ngeliat berita itu bener-bener sampai hal-hal yang nggak kepikiran itu mereka melakukan gitu. Dari penuturan beberapa teman ya kan, atau kayak pas lagi ngobrol sama orang di angkringan segala macam, kayak di Semarang itu yang pelakunya rata-rata tuh bocah-bocah cilik ngono gitu. Aku kenapa bilang bocah-bocah cilik, karena mereka itu pertamanya itu aku kira itu orang-orang dewasa yang memang kayak niatnya itu ya kriminal aja gitu loh, karena mereka punya motif ya kan. Contoh aja motif ekonomi ya kan, atau kayak motif mungkin pinjaman yang sudah sampai titik belum dibayar-bayar gitu kan. Maksudnya harusnya ada motifnya, tapi itu yang aneh itu adalah karena mereka si kera itu tuh pergerakannya itu tiba-tiba masif, terus juga tidak ada dasarnya. Aku yang bikin gumun itu sih, mereka itu melakukan tindakan kriminal itu dengan alasan atau dengan hasil dari pemikiran bahwa aku tuh pengen samar. Di satu sisi mereka ada yang sedang mencoba untuk menaikkan value mereka dengan cara melakukan hal itu ya. Ada di sisi yang lain mereka secara berkelompok entah apapun itu tujuannya ya, entah harga diri ya kan, atau penguasaan apapun segala macam, tapi memang bisa dibilang setahuku ya alasan mereka ya sejauh itu. Maksudku adalah ketika melakukan, kalau misalnya hal kriminal itu motifnya contoh karena memang kondisi lagi sulit ya kan, contoh pencurian, perampokan apa segala macam, dia punya motifnya. Nah, dengan kita tahu motifnya, kita itu jadi bisa antisipasi gitu loh ya kan, mungkin dengan nambah keamanan di masyarakat, atau mungkin tidak menggunakan perhiasan di publik ya kan, atau kayak banyak hal lah, karena kita tahu motifnya, kita tahu cara antisipasi dan cara menanggulanginya. Tapi bayangkan ya, kalau misalnya katakan ini bocil-bocil ini, si kera-kera ini itu mereka, kita tidak tahu motifnya, sing bisa diantisipasi apa jal. Ya itu tadi akhirnya kan masyarakat itu jadi takut untuk keluar ya kan, takut keluar terutama pada malam hari ya. Itu tuh efeknya itu memang nggak kelihatan, tapi itu banyak. Contoh sederhana adalah kayak beberapa hari kemarin-kemarin lah, kebetulan karena aku ngelih ya, aku lapar sekitaran jam 10-an gitu, 10 malam itu aku makan sego goreng di dekat rumah itu jam 10-an. Padahal saya tahu nih bakul ini tuh dia itu biasanya jam, saya tanya lebih, biasanya itu jam-jam 7 udah dasaran. Jadi ketika jam 10-an aku tuh kadang mesti tak tanyain nasi gorengnya masih apa enggak gitu loh. Nah udah beberapa kali, udah sekitar 2 kali itu aku jajan nasi goreng dengan orang yang sama itu, kok iya masih jam 10 sama pokoknya jam 10-an ke atas loh, itu tuh kok masih sak wakul dah, isi komplit. Tak tanyain juga apa ora kurang gasik kok, memang dasarannya rada bengi apa, mungkin kan karena penjualnya ada cara, ternyata enggak, tapi memang kayak mereka penjualannya itu semakin menurun. Ya oke ya ini jelas mesake. Padahal di daerahku khususnya itu termasuk yang enggak terlalu lah ya, enggak terlalu medeni lah, dalam tanda kutip medeni, kreak-kreak itu enggak terlalu, tapi efeknya itu masif. Akhirnya orang-orang melabeli bahwa di Semarang itu horor, kreak-kreak udah selesai.
bahkan tadi kayak sempat ngobrol sama waktu pas sama pelanggan Candol Dawet juga tadi ya. Dia kebetulan di situ kan lagi COD mobil ternyata, ya dia sih penjual gitu. Dia juga sempat cerita gitu kan, karena ngelihat plat H terus kayak ngobrol-ngobrol, saya memperkenalkan bahwa aku bisa ke Semarang gitu kan. Yang pertanyaannya dia yang pertama itu adalah, lu mas itu teriak-teriak itu dari tenan gitu, karena dia beberapa kali ke daerah di Semarang itu tuh kayak sampai ketakutan kan, kasihan gitu loh, akhirnya jadi tergeneralisir gitu ya. Ya aku tuh minta harapan atau melakukan apa ya bingung ya. Mungkin kalian para penonton mungkin bisa lebih paham saran yang terbaik itu seperti apa ya. Tapi ayo kita coba ngobrol-ngobrol di kolom komentar tentang apa yang coba tak ungkapin tadi yang tak ceritain gitu loh. Kalau misalnya mungkin kayak di daerah kalian itu ada apa gitu, mungkin ada kayak isu apa yang mengenai perbegalan ini tuh yang wah tapi untuk apa jujur pribadi ya jengkel, tapi ya piye gitu loh. Jengkelnya adalah kalau jujur saja, kalau untuk aku pribadi aku nggak terlalu mikir. Aku maksudnya kalau misalnya memang jatahe lagi pulang malam ya pulang baik gitu loh. Karena ya banyak lagi aku merasa pede karena aku kan tahu Semarang itu seperti apa, jalannya seperti apa, aku harus A, harus B gitu, aku merasa lebih pede aja gitu. Dan ya alhamdulillahnya ya memang tidak ada hal yang aneh-aneh yang terjadi gitu loh. Tapi kalau misalnya katakan kayak saudara perempuan atau kayak ibu gitu ya, atau saudara itu kan ini kan pikirannya luar biasa ya. Bahkan kayak di apa namanya di Semarang itu bagi yang di daerah-daerah yang kawasan-kawasan pabrik itu mereka sampai bikin grup kayak ayo yang pada balik jam segini gitu tuh, yang pada balik malam segini pada barengan gitu. Jadi pulangnya mereka bergerombol gitu ya. Bagus sih. Cuman yang balik pagi kan mereka pada mau bareng-bareng sampai mana kan gitu. Sedangkan si kriminal anak-anak kecil, anak-anak SMP ini tuh mereka itu cuman dasarnya iseng belaka atas nama organisasi, atas nama kelompok masyarakat tertentu yang mereka memang sedang banggakan gitu. Ya memang apa ya, maksudnya itu dunia itu sedang tambah aneh-aneh. Segala hal itu semakin kompleks. Ya hal-hal gitu tuh tapi ya apalah umat dasku panas kan mikir. Itulah intinya lah. Coba menurut kalian seperti apa? Kalau misalnya katakan ada salah satu kata-kata aku yang salah atau mungkin kurang pas datanya atau faktanya, ya mohon maaf, coba ditolong dibenerin ya. Ayolah kita ngobrol iki piye iki bocah-bocah bocil SMP gitu pada nggawe curit gitu, bawa gobang gitu. Nah itu sisan malah besok nek keluar malam tuh pada pakai chainmail gitu, pakai baju gladiator ngono ki. Masa ya harus ngono. Lah sisi orang malah balik meneh kolaan jenenge kalungan jimat ngono ya, ben ora tegas dibegal. Wis Semarang umet kok. Ya wis kalau gitu aku mau melanjutkan perjalanan sampai Semarang. Sampai ketemu di kolom komentar dan di video selanjutnya. Bye bye. Waduh rame kan.